Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Mazaki. Di sini saya akan menyampaikan salah satu bagian dari akuntansi, yaitu inventory. Pastinya kalian sering mendengar kata inventory. Kata inventory sering kita jumpai pada toko penjualan online maupun dalam game, dan sering kita jumpai dimanapun. Inventory atau bahasa Indonesianya persediaan diatur oleh PSAK nomor 14. Jadi kalau kalian bekerja pada perusahaan besar dan kalian ditempatkan pada bidang persediaan, maka PSAK nomor 14 adalah acuan bagi kalian. Persediaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan perusahaan dagang berupa barang dagang atau merchandise inventory atau inventory merupakan barang dagang yang dibeli oleh suatu perusahaan untuk dijual kembali tanpa melakukan proses produksi atau mengubah bentuk dari barang tersebut. Persediaan barang dagang termasuk ke dalam aset, yaitu aset lancar, karena persediaan akan bermanfaat bagi perusahaan ketika persediaan itu terjual. Dan sebaliknya, jikalau persediaan belum terjual, maka persediaan belum bisa dikatakan bermanfaat bagi perusahaan. Persediaan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, persediaan terbagi menjadi 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah berupa barang yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi, yang akan melibatkan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses adalah persediaan barang yang telah melalui proses produksi, tetapi barang tersebut belum sempat jadi ketika akhir periode dan perusahaan telah menyusun laporan keuangan, tetapi barang tersebut telah memakan biaya produksi dan akan dilanjutkan pengerjaannya pada periode berikutnya dan akan kembali memakan biaya produksi. Yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah barang yang telah melalui proses produksi dan akan siap dijual ataupun dikirim kepada pembeli maupun pemesan. Persediaan barang jadi beda dengan persediaan barang dagang, karena persediaan barang jadi melalui proses produksi dan barang dagang tidak melalui proses produksi. Nah, ketiga persediaan tersebut termasuk juga dengan aset lancar, dan persediaan tersebut akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya adalah pencatatan kuantitas atau unit barang dagangan. Pencatatan kuantitas atau unit barang dagangan adalah penghitungan sisa unit yang tersisa pada setiap akhir periode. Pencatatan kuantitas unit barang dagang ini ada 2, yaitu sistem pencatatan periodik dan sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan perpetual itu menggunakan buku persediaan sebagai buku catatan. Jadi apabila ada pengurangan atau penambahan barang dagang atau pengembalian, bisa dicatat oleh buku persediaan. Nah, setiap barang yang
keluar atau masuk akan diupdate oleh buku ini. Tapi ada kalanya buku ini hasilnya tidak sama dengan sisa unit yang ada di gudang, karena barang yang ada di gudang bisa saja dicuri, pecah, ataupun rusak. Itulah sebabnya kita bisa langsung mengecek fisik langsung ke gudang untuk menentukan apakah buku pencatatan itu sesuai dengan barang yang tersisa di gudang. Nah, untuk pencatatan periodik. Catatan periodik ini karena tidak menggunakan buku persediaan, maka jalan satu-satunya untuk mengecek barang pada pencatatan periodik ini adalah langsung mengecek fisik barang, meliputi berat barang dan bentuk barang. Apakah berat barang kurang ataupun mengalami cacat pada barang. Nah, yang ketiga adalah permasalahan penentuan kuantitas persediaan. Nah, ada dua syarat kesepakatan yang mempengaruhi peralihan barang dari penjual kepada pembeli. Yang pertama adalah SOP shipping point. SOP shipping point adalah kesepakatan yang dimana barang baru beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, yang mana berarti biaya pengangkut atau biaya angkut ditanggung oleh pembeli. Nah, untuk syarat yang kedua adalah kebalikan dari syarat yang pertama tadi, yaitu destination point. SOP destination point adalah kesepakatan yang mana barang beralih dari penjual kepada pembeli, di mana barang tersebut sudah sampai kepada gudang pembeli, yang berarti biaya tanggung atau biaya antar akan ditanggung oleh penjual. Baiklah, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.